Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita terkait perang propaganda Israel di jalur Gaza, dan masih bersama kami ada Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia, dan juga pengamat Timur Tengah ada Pak Hasibullah Satrawi. Saya ingin ke Pak Sarbini. Pak Sarbini, Israel menyerang rumah sakit, kemudian mengintimidasi para tenaga kesehatan dan juga menuduh rumah sakit sebagai markas dari Hamas. Seperti apa sebetulnya pola-pola serangan Israel di rumah sakit yang ada di Gaza dan juga di permukiman warga sipil di sana? Ya Mas Syafwa, saya nggak habis pikir ya apa yang ada di kepalanya si Israel ini. Ya, artinya rumah sakit yang semestinya itu menjadi tempat yang netral, tempat yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa, ini jadi tertuduh pada hari ini. Dan untuk kita ketahui bersama, Mbak, ini bukan cuma rumah sakit Al-Shifa yang mengalami tuduhan seperti itu. Rumah sakit Indonesia pun mendapat tuduhan seperti itu. Jadi dari IDF telah membuat narasi bahwa di bawah rumah sakit Indonesia ini ada bunker dan ada markas Hamas. Artinya apa? Artinya tuduhan rumah sakit Indonesia sama tuduhan rumah sakit Al-Shifa sama aja. Persoalannya Al-Shifa itu keduluan dan terakhir saya masuk. Nah, di rumah sakit Indonesia ini arahnya pun ke sana nih, Mbak, karena memang tentara Israel bertahan di Beit Hanum sama Beit Aliyah di rumah sakit Indonesia itu jarak sekitar 3 sampai 4 kilometer. Jadi peluang tentara Israel juga masuk ke rumah sakit Indonesia dan membuat tuduhan yang sama itu sangat besar peluangnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa WHO sebagai institusi kesehatan dunia itu harus tegas dan harus melakukan lobby secara intensif terhadap negara-negara yang punya power yang bisa menekan Israel, apakah Amerika atau Uni Eropa, dan itu belum dilakukan sekarang. Jadi sepertinya ini WHO khususnya itu hanya bisa murka dan marah, tapi tidak ada melakukan upaya-upaya lebih dari itu, dan itu sebenarnya bisa ada ruang untuk dia lakukan sebenarnya itu. Nah, ini yang membuat kita semua miris melihat bahwa rumah sakit mendapat tuduhan seperti itu. Dan memang sebagian kita paham bahwa tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan-tuduhan yang memang dibuat-buat. Itu sudah terbukti sejak awal. Tapi kan bagi Israel ini penting tuduhan ya, untuk legitimasi dia melakukan aksi-aksi yang lebih dari itu. Nah, makanya pada hari ini, Mbak, itu rumah sakit Indonesia, walaupun kita tidak bisa komunikasi sama 3 relawan kita, tapi hampir setiap saat itu mendapat teror dari Israel. Itu serangan-serangan, pemboman itu di sekitar rumah sakit terus berlanjut sampai dengan hari ini. Yang satu tujuan agar hengkang, agar dikosongkan rumah sakit, sebagaimana Israel minta mengkosongkan rumah sakit Al-Shifa. Nah, sehingga Israel masuk dan membuat tuduhan, meletakkan senjata dan sebagainya, dan membuat tuduhan bahwa benar di rumah sakit Indonesia ada hal yang dituduhkan oleh Israel. Ini arahnya udah ke sana, Pak. Baik, tapi Pak Hasibullah, Israel juga kembali menolak resolusi DKPBB. Lantas upaya apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan Israel, dan adakah sanksi lain yang bisa dijatuhkan terhadap Israel? Iya, saya melihat masyarakat dunia semakin ke sini semakin mengetahui ya tentang kebrutalan yang dilakukan oleh Israel, dan tentu hal-hal itu menyakiti dan melanggar nilai-nilai universal yang menjadi pedoman kita semua. Nah, oleh karena itu menurut saya para pihak harus semakin keras ya melakukan sebuah tekanan kepada Israel, walaupun Israel itu kalau dalam hubungannya dengan Amerika, misalkan saya selalu kasih perumpamaan, dia ibarat anak nakal. Anak nakal itu adalah anak yang kalau kemauannya dituruti, dia begitu senang. Dan itulah sikap Israel ketika di awal-awal serangan 7 Oktober itu diberikan hak tanpa batas oleh Amerika. Jadi dia begitu senang gitu. Tapi begitu mau diatur, dia tidak mau diatur. Dan inilah yang terjadi belakangan gitu. Saya melihat sudah mulai ada beberapa yang tidak kompak, atau sudah mulai ada syarat yang diberikan oleh Amerika terutama kepada Israel. Yang pertama misalkan yang terbaru itu Amerika sudah memaksa untuk diizinkannya 2 truk per hari di perbatasan Rafah ke Gaza, terutama berkaitan dengan BBM. Kalau Israel maunya itu tetap diblokade total. Bahkan sikap Amerika terbaru itu semakin membuat Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu makin dikucilkan gitu, karena kelompok-kelompok di Israel yang ingin Gaza ini bukan hanya di bumi hangus tapi juga dikeringkan
dalam segala macam arti termasuk kebutuhan asasi setiap hari itu ingin terus dilanjutkan. Kenapa mereka berpikir itu? Karena sampai di hari kesekian, 40 hari kesekian ini ternyata Hamas nggak berhasil dilumpuhkan. Jadi ini lagi-lagi hanya untuk mengejar Hamas yang tidak berhasil dilumpuhkan sampai sejauh ini. Baik. Elit Israel terutama Netanyahu itu sampai mengorbankan puluhan ribu orang. Jadi ini terang menurut saya sebuah berpikir yang harus dikoreksi oleh dunia. Dia tidak boleh mengatasnamakan dunia dan dunia harus bersikeras atas itu karena perilaku Israel menginjak nilai-nilai kemanusiaan, menginjak tatanan dunia, dan tentu dunia tidak boleh diam atas semua itu. Baik Pak Sarbini, jadi artinya saat ini seluruh relawan, tenaga kesehatan dan juga warga Gaza dievakuasi dan tinggal di rumah sakit dan juga di beberapa tempat pengungsian ya Pak Sarbini. Jadi artinya apakah masih ada tempat yang cukup aman di sana untuk berlindung? Benar Mbak, memang sekarang rumah sakit kita ini menjadi tempat perlindungan daripada warga Gaza. Mereka mendekat tenda-tenda di sekitar rumah sakit. Kemudian di dalam rumah sakit pun mereka juga mencari perlindungan sampai koridor-koridor sampai dengan lantai 4 itu penuh dengan warga, sampai di tengah-tengah rumah sakit juga itu penuh dengan warga. Dan kita perhatikan juga sekarang udah musim dingin, kemudian kemarin hujan itu tenda-tenda pada basah ya. Jadi saya pikir akan timbul bencana baru lagi nanti itu kalau ini tidak cepat selesai, Mbak. Bukan hanya korban luka, tapi juga akan muncul penyakit-penyakit yang lain, dan itu kita nggak bisa bayangkan dengan kondisi hari. Baik, terima kasih Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia, dan juga Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Kita doakan semoga segala kekacauan yang terjadi atau serangan Israel di Gaza bisa segera berhenti dan warga Gaza Palestina bisa kembali hidup dalam damai.